Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Uthman bin Affan tumbuh di tengah keluarga bangsawan Quraisy dari kabilah Bani Umayyah. Ayahnya, Affan bin Abi al-As, adalah saudagar sukses. Ibunya, Arwah binti Quraisy, adalah sepupu Nabi Muhammad. Jika hari ini kita melihat seseorang tumbuh dengan limpahan harta dan pengaruh, mungkin mudah baginya untuk angkuh, tapi Uthman tidak. Sejak muda, ia dikenal tenang, tidak banyak bicara, dan sangat pemalu. Bahkan, dalam riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, Nabi Muhammad bersabda, "Tidakkah aku merasa malu terhadap lelaki yang para malaikat saja malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim. Itu tentang Uthman. Keislaman Uthman bukan hasil debat atau perenungan panjang. Ia menerima ajakan Abu Bakar seperti seseorang yang baru saja menemukan arah pulang. Dalam sirah Ibnu Hisham diceritakan bahwa Abu Bakar mengenalkan Islam dengan kalimat yang sederhana namun menusuk, "Uthman, agama ini bersih. Muhammad tidak memintamu kecuali untuk menyucikan dirimu." Maka Uthman masuk Islam di usia sekitar 34 tahun, menjadi orang ke-6 yang bersyahadat. Namun, itu bukan keputusan yang ringan. Sejak keislamannya tersebar, pamannya, Al-Hakam bin Abi al-As, langsung mengurung dan menyiksanya. Bagi kaum Quraisy, masuk Islam berarti mengkhianati leluhur. Tapi Uthman tidak. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia hanya diam. Dan dari diamnya itu, keteguhan muncul. Inilah sisi Uthman yang jarang diketahui, keberaniannya yang tersembunyi di balik wajah tenangnya. Kedermawanan Uthman sudah terlihat bahkan sebelum ia menjadi khalifah. Suatu hari, Nabi Muhammad berdiri di mimbar dan berkata, "Siapa yang mau membeli sumur Rahumah dan menjadikannya milik kaum muslimin, maka baginya surga." Hadis riwayat Tirmizi. Tanpa banyak kata, Utsman membeli sumur itu dari seorang Yahudi dan menghibahkannya. Sumur itu menjadi sumber air untuk Madinah, mengalirkan pahala yang tak berhenti hingga hari ini. Dalam riwayat lain, Utsman juga menyiapkan 1000 ekor unta, lengkap dengan pelananya, untuk perang Tabuk. Bahkan Umar bin Khattab saat itu berkata, "Hari ini, Utsman tidak akan dirugikan dengan apapun yang ia lakukan setelah ini." Hadis riwayat Tirmizi. Meski banyak berkontribusi, Utsman tetap rendah hati. Ia bukan sahabat yang banyak bicara di majelis. Ia duduk paling pinggir, sering kali menunduk. Jika berbicara, ia memilih kata-kata dengan hati-hati. Sifat ini membuatnya disegani bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh langit. Nabi Muhammad pun mengakui ini. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah, disebutkan bahwa ketika Abu Bakar dan Umar datang ke rumah Nabi saat beliau sedang duduk tanpa rapi, beliau tetap seperti itu. Tapi saat Utsman datang, Nabi merapihkan duduk dan pakaiannya. Ketika Aisyah bertanya kenapa, beliau menjawab, "Tidakkah aku malu terhadap orang yang malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim. Hubungan Utsman dengan Nabi juga sangat dekat secara pribadi. Ia menikahi Ruqayyah, putri Nabi Muhammad. Ketika Ruqayyah wafat, Nabi menikahkannya lagi dengan Ummu Kulsum, adik Ruqayyah. Ini adalah satu-satunya peristiwa dalam sejarah bahwa seseorang menikahi dua putri Nabi. Dan karena itu, Utsman diberi julukan Dzu al-Nurain, pemilik dua cahaya. Ini bukan hanya soal kehormatan keluarga, tapi juga soal kepercayaan penuh dari Nabi terhadap Utsman. Dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdil Bar, disebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Jika aku memiliki putri ketiga, pasti akan aku nikahkan dengan Utsman." Masa-masa awal Islam bukan hanya dipenuhi perjuangan lahiriah, tapi juga tekanan batin. Banyak sahabat harus memilih antara keluarga atau akidah. Utsman dengan kelembutannya memilih jalan sunyi. Ia tidak menantang kaumnya secara terbuka, tapi tetap tegas dalam keimanan. Ia 2 kali hijrah, pertama ke Habasyah, lalu ke Madinah. Ia tak suka tampil, tapi tiap kali umat butuh harta, tenaga, atau keputusan yang bijak, Utsman selalu muncul di belakang layar, tanpa tepuk tangan. Bayangkan, seorang miliarder Mekah punya pengaruh dan nama besar, memilih duduk diam di masjid. Membeli sumur bukan untuk dihargai, tapi untuk memberi air. Memberi kafilah perang bukan demi gelar, tapi demi keyakinan. Setelah Umar bin Khattab wafat karena ditusuk Abu Lu'lu'ah, dunia Islam mendadak hening. Umar, dengan ketegasannya yang nyaris tak tergoyahkan, telah membawa umat ke titik stabil.
maka pemilihan pemimpin baru bukan perkara biasa. Sebelum wafat, Umar menunjuk 6 sahabat dalam majelis syura: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Mereka adalah sahabat utama yang dipilih bukan karena darah, tapi karena keimanan dan amanah. Proses musyawarah berlangsung dengan ketat. Abdurrahman bin Auf akhirnya mengambil peran penentu setelah ia mundur dari pencalonan dan berjanji akan memilih yang terbaik menurut syariat. Ia berjalan malam demi malam, mengetuk rumah-rumah kaum muhajirin dan ansor, mendengarkan suara umat. Mayoritas mengarah pada Utsman. Bukan karena hartanya, bukan karena hubungan keluarganya, tapi karena ia dikenal bersih, tenang, dan tidak ambisius. Dalam Tarikh Al-Khulafa, Imam As-Suyuti menulis, Utsman diangkat karena umat tahu ia tidak meminta, tapi jika diberi, ia tidak lari. Maka terjadilah baiat. Utsman menjadi khalifah ketiga dalam sejarah Islam, mengisi posisi yang sebelumnya dihuni 2 raksasa, Abu Bakar dan Umar. Tapi tak seperti 2 pendahulunya, Utsman mewarisi kekhalifahan dalam skala yang jauh lebih besar. Islam bukan hanya di Madinah, Mekah dan sekitar Jazirah, tapi telah mencakup Syam, Irak, Persia, sebagian Mesir dan Libya. Tugas Utsman bukan lagi menyatukan, tapi memperluas dan merapikan. Disinilah muncul sisi Utsman yang jarang disebut dalam ceramah-ceramah umum. Ia adalah administrator ulung. Utsman paham pembukuan, mengerti catatan perdagangan, dan tahu cara menjaga arus kekayaan negara. Ia memperbaiki sistem diwan, catatan penggajian prajurit. Ia juga menetapkan bahwa gaji diberikan berdasarkan waktu dan kontribusi, bukan kedekatan. Zakat dan sedekah dikumpulkan secara transparan, dan dalam catatan Ibnu Sa'ad, ia memerintahkan penulisan dan pengarsipan surat kekhalifahan yang terstruktur. Di bawah pemerintahannya, Islam menyebar lebih jauh. Penaklukan terus meluas. Di barat, wilayah-wilayah di Afrika Utara seperti Tunisia dan Aljazair berhasil dijangkau. Di timur, Islam memasuki Khurasan hingga wilayah-wilayah Asia Tengah dan Kaukasus seperti Armenia dan Azerbaijan. Utsman tidak turun ke medan perang, tapi ia menunjuk jenderal-jenderal yang loyal dan kapabel. Ia juga menunjuk para gubernur dari kalangan Quraisy yang ia kenal sejak masa Mekah. Ini keputusan yang awalnya efektif, tapi justru dari sinilah bibit kontroversi mulai tumbuh. Utsman memilih Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syam dan memberinya otonomi yang luas. Ia menunjuk Marwan bin Hakam, kerabat dekatnya, sebagai sekretaris pribadi. Di Mesir, ia menempatkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh juga dari keluarganya. Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan sahabat. Mengapa semua dari satu keluarga? Apakah ini bentuk nepotisme? Tapi dari sisi Utsman, semua itu adalah soal kepercayaan dan efisiensi. Ia tidak menunjuk karena darah, tapi karena kemampuan dan loyalitas. Dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Ibnu Katsir menegaskan bahwa banyak dari para gubernur itu sebenarnya sangat efektif dalam menjalankan tugas sebelum fitnah mulai tersebar. Di Madinah, Utsman memperluas Masjid Nabawi. Masjid itu sudah tak cukup menampung umat yang terus bertambah. Ia membeli rumah-rumah di sekitarnya dengan harta pribadinya, lalu meratakan dan memperluas masjid ke 4 arah. Ia tidak mengubah arah kiblat, tidak juga mengubah pondasi nilai, tapi ia memberikan ruang yang lebih luas bagi Islam tumbuh di pusatnya. Namun dalam semua ini, ada satu garis yang terus menipis, antara kepercayaan dan kesalahpahaman. Utsman tetap sama seperti dulu, lembut, pemalu, tapi kini ia memegang kuasa. Dan di titik ini, keputusannya meski tegas mulai dilihat dengan kacamata berbeda. Tidak semua umat tahu alasan di balik kebijakan, dan tidak semua orang yang datang ke Madinah membawa niat yang bersih. Dalam hadis-hadis sahih, Nabi Muhammad telah memberi isyarat tentang masa ini. Beliau pernah bersabda, akan datang fitnah, dan orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Utsman adalah orang yang duduk, tapi fitnah itu datang dan umat tidak siap. Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang dikenal tajam instingnya terhadap fitnah, kembali dari medan perang di Azerbaijan dengan wajah muram.
Ia baru saja melihat prajurit-prajurit Muslim dari Kufah, Basrah, dan Syam saling berdebat tentang bacaan Al-Quran. "Qiraat kami lebih benar," kata satu. "Tidak, yang kami pelajari dari Ibnu Mas'udlah yang sah," bantah lainnya. Hudzaifah tidak tinggal diam. Ia langsung ke Madinah menemui Utsman dan berkata tegas, "Segera satukan umat sebelum mereka berselisih seperti Yahudi dan Nasrani." Hadis riwayat Bukhari. Utsman diam cukup lama, tapi bukan karena ragu. Ia tahu betul, ini bukan masalah teknis, ini soal akidah. Al-Quran adalah tali pengikat umat. Jika bacaan mulai berbeda, maka langkah menuju perpecahan tinggal satu nafas lagi. Maka Utsman mengumpulkan para sahabat Quraisy dan Ansor. Ia menunjuk Zaid bin Thabit, penulis wahyu yang pernah dipercaya Nabi Muhammad, bersama Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Mereka ditugaskan menyalin mushaf berdasarkan hafalan sahabat dan mushaf yang dahulu dikumpulkan Abu Bakar dan disimpan oleh Hafsyah, gelar perempuan istri Nabi Muhammad. Utsman memberi perintah yang jelas, "Tulislah mushaf berdasarkan logat Quraisy karena Nabi Muhammad diturunkan di tengah mereka." Dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Imam As-Suyuti dijelaskan bahwa Utsman sangat berhati-hati, tidak menambah atau mengurangi satu huruf pun. Ia hanya menetapkan satu bentuk baku dari qiraat yang disepakati. Mushaf itu kemudian diperbanyak, dikirim ke Kufah, Basrah, Syam, Mekah, dan Yaman. Setiap daerah mendapat satu salinan resmi, dan naskah-naskah pribadi yang berbeda ditarik lalu dibakar agar tidak terjadi kebingungan. Hudzaifah bin Yaman, sahabat yang dikenal tajam instingnya terhadap fitnah, kembali dari medan perang di Azerbaijan dengan wajah muram. Ia baru saja melihat prajurit-prajurit Muslim dari Kufah, Basrah, dan Syam saling berdebat tentang bacaan Al-Quran. "Qiraat kami lebih benar," kata satu. "Tidak, yang kami pelajari dari Ibnu Mas'udlah yang sah," bantah lainnya. Hudzaifah tidak tinggal diam. Ia langsung ke Madinah menemui Utsman dan berkata tegas, "Segera satukan umat sebelum mereka berselisih seperti Yahudi dan Nasrani." Hadis riwayat Bukhari. Utsman diam cukup lama, tapi bukan karena ragu. Ia tahu betul, ini bukan masalah teknis, ini soal akidah. Al-Quran adalah tali pengikat umat. Jika bacaan mulai berbeda, maka langkah menuju perpecahan tinggal satu nafas lagi. Maka Utsman mengumpulkan para sahabat Quraisy dan Ansor. Ia menunjuk Zaid bin Thabit, penulis wahyu yang pernah dipercaya Nabi Muhammad, bersama Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Mereka ditugaskan menyalin mushaf berdasarkan hafalan sahabat dan mushaf yang dahulu dikumpulkan Abu Bakar dan disimpan oleh Hafsyah, gelar perempuan istri Nabi Muhammad. Utsman memberi perintah yang jelas, "Tulislah mushaf berdasarkan logat Quraisy karena Nabi Muhammad diturunkan di tengah mereka." Dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Imam As-Suyuti dijelaskan bahwa Utsman sangat berhati-hati, tidak menambah atau mengurangi satu huruf pun. Ia hanya menetapkan satu bentuk baku dari qiraat yang disepakati. Mushaf itu kemudian diperbanyak, dikirim ke Kufah, Basrah, Syam, Mekah, dan Yaman. Setiap daerah mendapat satu salinan resmi, dan naskah-naskah pribadi yang berbeda ditarik lalu dibakar agar tidak terjadi kebingungan. Keputusan ini tidak semua orang setujui saat itu. Ada yang menganggap Utsman terlalu berani, tapi sejarah membuktikan langkah inilah yang menyelamatkan persatuan Al-Quran. Sampai hari ini, mushaf yang kita baca, dari Indonesia sampai Maroko, dari Turki sampai Nigeria, semua berakar dari mushaf Utsmani. Bukan karena Utsman menciptakannya, tapi karena ia menjaga apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 11, Allah berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya." Dan Utsman adalah salah satu alat penjaga itu. Zaid bin Thabit bekerja siang malam,
Proses ini bukan sembarangan. Setiap huruf dicek, setiap lafaz dipastikan ada saksi yang mendengarnya dari Nabi Muhammad. Tidak ada ruang bagi improvisasi. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menulis, Utsman tidak menghapus qiraat, tapi menyatukan umat pada satu rasem agar tidak saling menyalahkan. Ini bukan pemaksaan, tapi penyelamatan, dan Utsman melakukannya bukan karena tekanan, tapi karena cinta. Setelah proses selesai, mushaf-mushaf itu disebarkan, dan umat mulai membaca dari satu teks yang sama. Tidak ada lagi perdebatan keras di barak pasukan, tidak ada lagi saling tunjuk bacaan. Tapi keputusan ini juga menjadi titik balik, karena setelah itu sebagian kelompok mulai menyebut Utsman sebagai diktator teks. Mereka lupa bahwa sebelum mushaf ini disatukan, perpecahan sudah mengetuk, dan Utsman hanya membuka pintu yang lebih kuat untuk menahannya. Di tengah semua itu, Utsman tetap tenang. Ia tidak tampil di mimbar membela diri. Ia tidak membentuk pasukan membungkam kritik. Ia hanya berkata, seperti yang dikutip oleh Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa, "Aku tidak ingin umat ini menjadi seperti kaum sebelum kita. Mereka berbeda dalam kitab mereka dan saling menyesatkan." Lalu hari-hari berjalan, Madinah kembali tenang, tapi tenang yang tipis, karena di luar tembok kota masih ada suara yang belum puas. Orang-orang dari Mesir, Kufah, dan Basroh mulai berkumpul. Mereka bukan protes soal Al-Quran, tapi mereka memakai isu-isu kecil lain, pengangkatan kerabat, gaya kepemimpinan, dan mulai menebar tuduhan bahwa Utsman telah menyimpang. Mereka tidak menyerang mushaf, tapi mereka menyerang tangan yang menyatukannya. Isu paling mudah menyelut kebencian adalah tentang kekuasaan. Utsman, yang sejak awal masa kekhalifahannya menunjuk beberapa kerabat dari Bani Umayyah sebagai gubernur dan pejabat, kini jadi sasaran. Marwan bin Hakam, sepupunya, dijadikan sekretaris dan juru bicara. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, saudaranya sesusuan, diberi jabatan di Mesir. Di Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah menjabat sejak masa Umar tetap dibiarkan memimpin dengan otonomi besar. Semuanya punya catatan kerja yang baik, tapi kebencian tak butuh data. Dari Mesir, Kufah, dan Basroh muncul surat-surat tuduhan. Mereka menuduh Utsman nepotis, mengutamakan keluarganya, tidak adil dalam distribusi zakat. Padahal banyak sahabat membantah semua itu. Ali bin Abi Thalib yang dikenal adil dan keras dalam hal prinsip pernah menegur keras para pemberontak dan berkata, "Apa kesalahan Utsman yang kalian tuduhkan? Aku tidak melihat satu pun kesalahan yang patut menjatuhkan darahnya." Gelar perempuan Aisyah pun sempat keluar dan membela Utsman, bahkan menyampaikan bantahan terbuka bahwa apa yang dituduhkan hanyalah hasutan yang dipelintir. Tapi masalahnya bukan semua orang mau dengar. Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam, menyusup ke tengah-tengah umat. Ia membentuk kelompok bawah tanah yang menyebarkan isu-isu negatif tentang Utsman. Ia membuat surat palsu seolah dari para sahabat, menyatakan kekecewaan mereka. Surat-surat itu dikirim ke berbagai wilayah. Umat yang awam, yang tidak tahu apa-apa, mulai terhasut. Utsman tahu. Ia tahu semua itu. Tapi ia tak membalas. Ia tidak perintahkan penangkapan. Ia tidak mengerahkan pasukan. Bahkan ketika para sahabat menyarankan agar ia mundur demi meredam gejolak, ia menjawab tenang, "Aku tidak akan melepas pakaian yang Allah pakaikan kepadaku." Dalam Tarikh Al-Khulafa, Imam As-Suyuti mencatat bahwa Utsman menganggap kekhalifahan bukan kekuasaan, tapi amanah yang tak boleh ia campakkan hanya karena tekanan manusia. Namun tekanan itu berubah menjadi nyata. Rombongan pemberontak datang dari Mesir. Mereka mengepung rumah Utsman di Madinah. Hari demi hari kepungan makin ketat. Para sahabat besar mencoba masuk, tapi dihadang. Ali bin Abi Thalib mengirim anak-anaknya untuk menjaga pintu. Zubair bin Awam, Tolhah, semua datang dan menenangkan. Tapi Utsman tetap tak mau membalas. Ia hanya menyuruh mereka pulang dengan kalimat yang membuat dada sesak. "Aku tidak ingin ada darah ditumpahkan demi aku." Selama pengepungan, Utsman tetap berpuasa. Ia membaca Al-Quran setiap hari. Dalam satu malam, ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Lalu Nabi berkata, "Wahai Utsman, bersabarlah.
nanti kamu akan berbuka puasa bersama kami." Dan Utsman tersenyum, seperti orang yang sudah selesai menyiapkan dirinya. Hari terakhir datang seperti angin yang berat. Para pemberontak masuk rumah dari atap belakang. Mereka membawa pedang. Utsman tetap duduk tenang, membuka mushaf di pangkuannya. Dan ketika pedang pertama menghunus tubuhnya, darahnya menetes di atas ayat, "Maka Allah akan mencukupimu dari mereka, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Itulah akhir dari sahabat yang malaikat pun malu padanya. Tapi bukan akhir bagi fitnah. Riwayat dalam Sahih Bukhari menyebutkan bahwa darah Utsman benar-benar mengenai lembar mushaf, tepat di bawah ayat tersebut. Bukan kebetulan, tapi mungkin semacam pertanda bahwa Allah tahu, Allah dengar, dan Allah tak tidur. Pembunuhan Khalifah ketiga bukan hanya mengakhiri satu jiwa, ia membuka pintu yang bahkan para sahabat tidak bisa segera tutup kembali. Umat Islam pecah, dan dari celah darah itulah perang saudara pertama dalam sejarah Islam mulai tumbuh. Tapi di antara bara dan luka tetap ada cahaya yang bertahan. Warisan seorang syahid yang tidak tertumpah di atas tahta, tapi ditanam dalam amal. Sumur Raumah masih mengalir hingga hari ini. Lebih dari 1400 tahun setelah Utsman membelinya untuk umat, airnya belum kering. Bahkan menurut catatan wakaf Saudi, hasil dari sumur itu sampai sekarang masih digunakan untuk membiayai amal dan kebersihan Masjid Nabawi. Inilah salah satu bentuk sedekah jariah yang Nabi Muhammad pernah janjikan pahalanya tak akan terputus. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Utsman bukan hanya memberi air, ia juga memberi tempat untuk air itu mengalir, Masjid Nabawi. Ketika umat bertambah, sholat makin padat, dan dinding masjid tak lagi cukup, Utsman membeli tanah sekeliling dengan hartanya sendiri, bukan dari Baitul Mal. Dalam Tarikh Al-Khulafa, Imam As-Suyuti menulis bahwa beliau meluaskan masjid hingga 3 kali lipat dari masa sebelumnya. Tak ada prasasti, tak ada nama besar yang ditulis di dinding. Tapi masjid itu tetap tegak, dan setiap takbir di dalamnya mengalirkan pahala bagi lelaki yang mengutamakannya di atas rumahnya sendiri. Dan tentu saja, mushaf. Satu naskah yang ia salin, satukan, dan sebarkan. Satu tindakan yang saat itu dikritik, tapi kini jadi penyelamat. Mushaf Utsmani yang ditulis berdasarkan hafalan sahabat dan mushaf pertama dari masa Abu Bakar, kini masih menjadi standar utama di seluruh dunia Islam. Bacaan kita hari ini, baik di pesantren kecil di desa maupun masjid megah di kota besar, semuanya berasal dari langkah Utsman yang berani memilih satu bentuk tulisan demi menghindari perpecahan. Dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, Imam As-Suyuti menyebut tindakan Utsman sebagai langkah ijtihadiyah yang disepakati oleh para ulama sesudahnya. Ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa Utsman adalah syahid. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa darah Utsman adalah darah kehormatan yang dilindungi, dan kematiannya bukan karena dosa, tapi karena fitnah dan kebencian yang tak beralasan. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah juga menegaskan bahwa beliau adalah orang yang sabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan wafat dalam keadaan mulia. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Utsman, "Wahai Utsman, mungkin Allah akan memakaikanmu baju kekuasaan, dan jika orang-orang ingin melepasnya darimu, jangan kau lepas sampai engkau bertemu denganku." Dan Utsman benar-benar tidak melepasnya. Ia mempertahankan kepercayaan itu sampai nafas terakhir. Dalam riwayat Imam Ahmad, Utsman pernah berkata, "Aku tidak takut malam membawaku pada tidur terakhirku selama aku dalam keadaan suci." Kalimat itu bukan basa-basi orang tua, itu keyakinan seorang mukmin sejati. Ia tahu ajal bisa datang dalam sunyi, tapi ia tidak ingin dijemput dalam keadaan kotor.
Maka saat rumahnya dikepung, Utsman tetap berpuasa. Saat dilarang mengambil air dari sumur miliknya sendiri, ia tetap bersabar. Dan saat pedang menebas tubuhnya, ia sedang membaca firman Allah. Seorang syahid yang tidak sedang berperang, tapi sedang menjaga kitab yang dulu diturunkan pada sahabatnya, Nabi Muhammad. Utsman wafat tanpa menyisakan benteng, tanpa pengawal, tapi ia menyisakan sesuatu yang jauh lebih besar, jejak abadi. Dan jejak itu tidak berhenti di kuburannya. Ia hidup dalam setiap mushaf yang dibuka, dalam setiap air wudhu dari sumur yang ia beli, dalam setiap jamaah yang ruku di lantai Masjid Nabawi. Ia tidak mewariskan tahta, ia mewariskan keteladanan. Hari ini, umat mungkin terpecah. Politik bisa memanas, media bisa bising, tapi warisan Utsman tetap diam, dan justru dari diamnya itulah kita belajar banyak. Tentang kesabaran yang bukan kelemahan, tentang keikhlasan yang tidak minta dipuji, dan tentang amal yang terus berjalan, bahkan saat jasad telah lama terkubur. Maka, apa yang bisa kita ambil dari seorang Utsman bin Affan? Pertama, bahwa harta adalah alat, bukan tujuan. Utsman tidak pernah ditundukkan oleh kekayaannya, justru ia menundukkan kekayaannya untuk agama. Kedua, bahwa diam bukan selalu kalah. Kadang, diam adalah kekuatan yang lebih keras dari kata-kata. Ketiga, bahwa tidak semua jasa akan langsung dipahami, tapi jika kita ikhlas, waktu akan berbicara. Dan terakhir, bahwa menjadi sahabat Nabi bukan berarti hidup tanpa luka, tapi berarti sabar dalam luka, karena surga tidak pernah dijanjikan pada yang nyaman. Surga dijanjikan pada yang kuat menjaga dirinya tetap jujur, bahkan ketika dunia mulai membalikan punggung. Utsman bin Affan wafat, tapi ia tidak mati, karena syahid tidak pernah benar-benar hilang dari sejarah. Mereka hanya berpindah tempat, dari dunia ke dalam doa setiap orang yang membaca mushaf yang sama, hari ini dan esok dan hingga akhir zaman. Demikianlah kisah tentang Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang pemalu tapi ditakuti langit, yang wafat syahid namun mewariskan cahaya yang tak pernah padam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari keteguhan, keikhlasan, dan amal jariah beliau yang terus mengalir hingga hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Lauhul Mahfuz agar tidak tertinggal kisah-kisah Islam penuh hikmah lainnya yang menyejukkan hati dan menguatkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.